Bab 1887. Dipinjam namun tidak dikembalikan. 1. Di pegunungan tertentu, seorang wanita yang sedang duduk bersila di atas sebuah pohon besar tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat pedang di depannya yang sedang bergetar. Wanita itu berkata, "Ada yang sedang memanggil pedang." Selesai berbicara, dia melihat ke ujung langit dan bertanya, "Siapakah yang sedang memanggil pedang?" Pedang di depan wanita itu masih bergetar. Beberapa saat kemudian, wanita itu berkata, "Apakah itu aliansi pedang?" Selesai berbicara, dia terdiam untuk beberapa saat, kemudian seketika melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Pergilah." Pedang itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghilang dari ujung langit. Di langit berbintang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas bagaikan bintang jatuh. Pada akhirnya, semua cahaya pedang itu berkumpul di atas kepala Mile. Puluhan ribu pedang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kultivator pedang. Kultivator pedang tertinggi. Ekspresi Ramon yang berada di depan Mile itu semakin serius. Di sisi lain, ekspresi Guan Xiao juga menjadi serius. Meremehkan. Dia terlalu meremehkan kultivator pedang di depannya itu. Namun, ekspresi Yonatan Li selalu terlihat tenang. Di kejauhan, Mile mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, sebilah pedang tiba-tiba jatuh di depannya secara otomatis. Panjang pedang sekitar 130 cm, lebar pedang sekitar 7 cm, seluruh pedang tersebut berwarna hijau dan ada titik merah kecil di ujung pedang, yang terlihat seperti darah. Mile mengerutkan kening, ini adalah pedang yang memiliki pemilik. Selain itu, pemilik pedang tersebut sepertinya sangat kuat. Mengapa dia bersedia meminjamkan pedang padanya? Tanpa berpikir terlalu banyak, Mile langsung menggenggam pedang itu, karena pedang tersebut adalah pedang terbaik dari puluhan ribu pedang. Apakah mampu menahan kekuatan tarik pedang menentukan hidup dan mati miliknya? Harus dicoba untuk mengetahui hal tersebut. Setelah memegang pedang itu, Mile melihat pedang-pedang di atas kepalanya dan berkata, "Bubar." Begitu selesai berbicara, pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi satu persatu cahaya pedang dan menghilang dari ujung langit. Mile menatap Ramon dan berkata, "Sekali lagi. Sekali lagi." Begitu selesai berbicara, Mile tiba-tiba menyerang ke depan dengan pedangnya. Puff! Seberkas cahaya pedang melintasi lapangan itu. Di kejauhan, Ramon menyipitkan kedua matanya sambil melangkah maju ke depan, kemudian melakukan pukulan. Brak! Suara bagaikan guntur tiba-tiba bergema di langit berbintang yang sunyi itu. Cahaya pedang hancur, Mile dan Ramon mundur pada saat yang sama. Kedua belah pihak mundur sejauh ribuan meter. Begitu Ramon berhenti, lengan kanannya langsung terbelah dan menghilang secara berangsur. Di kejauhan, darah juga mengalir keluar dari sudut mulut Mile. Saat melihat adegan tersebut, tatapan semua orang yang hadir di sana sangat serius. Mile mematahkan lengan orang suci tingkat rendah. Kekuatan seperti apa yang dimiliki? Apakah dia hanya berada pada alam menaiki langit? Semua orang mulai mencurigakannya. Karena seorang alam menaiki langit tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Perbedaan tingkatan alam kedua belah pihak tersebut sungguh sangat besar. Pada saat ini, Ramon menatap Mile dan berkata, "Aku terlalu meremehkanmu." Mile tersenyum dan berkata, "Tetua Yan, apakah masih mau lanjut? Jika iya, kita tentukan hidup dan mati untuk kali ini." Menentukan hidup dan mati. Semua orang terdiam. Apakah Mile sedang menyombongkan diri? Jelas tidak. Dia benar-benar mampu membunuh orang suci tingkat rendah saat ini. Selain itu, dia berani membunuhnya.
Ramon menatap Mile dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa menaklukkanmu, tetap ada anggota Balai Penegakan Hukum yang bisa menaklukkanmu. Apakah kamu ingin melawan seluruh Balai Penegakan Hukum dan seluruh Istana Sengok?" Mile menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya tidak ingin ditindas." Ramon berkata, "Mengapa kamu tidak melaporkan hal tentang Raihan menghinamu kepada sekte?" Mile tersenyum dan berkata, "Apakah itu berguna?" Ramon terdiam. Mile tersenyum, lalu berkata, "Tetua Yan, pergilah." Ramon mengangguk, kemudian berbalik badan dan pergi. Dia tidak mampu membawa Mile pergi. Dari seluruh Balai Penegakan Hukum, hanya 2 orang yang telah mencapai orang suci tingkat tinggi itu yang mungkin mampu membawa Mile pergi. Namun saat ini, salah satu dari kedua orang itu sedang bermeditasi dan seorang lagi tidak berada di Istana Sengok. Jika masih ingin menangkap Mile, hanya pemimpin istana yang bisa menentukannya. Sesungguhnya, Balai Penegakan Hukum saat ini cukup menegangkan. Karena mereka adalah pelindung ketertiban Istana Sengok. Namun saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menaklukkan Mile. Setelah Ramon pergi, Henry juga melihat Mile sekilas, kemudian berbalik badan dan pergi. Ramon pun tidak mampu menaklukkan Mile, apalagi dia. Pada saat ini, dia harus segera kembali ke sekte dalam untuk memberitahu murid dalam bahwa jangan pernah mengganggu sosok itu. Dia sungguh mengerikan. Mile menoleh melihat Oliver sambil tersenyum, lalu berkata, "Tetua Oliver, semua sudah baik-baik saja." Oliver tersenyum pahit dan berkata, "Ini." Mile tersenyum dan berkata, "Aku yang membunuh, aku akan menyelesaikannya sendiri." Oliver ragu-ragu sejenak, kemudian mengangguk dan berkata, "Baik." Mile menoleh melihat Ravindra dan Daoi, lalu berkata, "Apakah kalian masih ingin menghadiri pesta perkumpulan pavilion giok elegan?" Daoi tersenyum dan berkata, "Terserah." Ravindra ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Ayo kembali saja." Bersambung. Bab 1888. Dipinjam namun tidak dikembalikan. 2. Dia menyadari bahwa cukup menegangkan baginya jika menghadiri pesta pavilion giok elegan. Karena undangan itu sungguh bukan untuk mereka. Mile mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo kembali ke Istana Sengok." Tepat ketika ketiga orang itu hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari samping, yang berkata, "Tunggu sebentar, Tuan Muda Ye." Mile menoleh dan melihat bahwa seorang wanita sedang berjalan menghampiri mereka dari kejauhan. Itu adalah Nona Gwen. Ravindra yang berada di samping Mile tiba-tiba berseru, "Gwen Xiao." Gwen siap berjalan ke depan Mile, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye sudah tiba di pavilion giok elegan, mengapa tidak menghadiri pesta sebelum pergi?" Mile tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas niat baik Nona Gwen, tapi lupakan saja tentang pesta itu." Gwen tiba-tiba berkata, "Aku baru saja tahu bahwa Tuan Muda Ye tertarik pada teknik pedang mutlak, apakah itu benar?" Mile mengangguk dan berkata, "Aku cukup tertarik." Gwen tersenyum dan berkata, "Aku punya sesuatu yang lebih baik dari itu. Apakah Tuan Muda Ye tertarik?" Mile berpikir sejenak, kemudian menyimpan pedang di tangannya itu dan berkata, "Boleh." Gwen tersenyum dan berkata, "Silakan, Tuan Muda Ye, Nona Daoi dan Tuan Li." Beberapa saat kemudian, beberapa orang itu pergi. Di dalam pegunungan, wanita yang duduk bersila di atas pohon besar itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, apakah dia tidak berencana mengembalikan pedang setelah menggunakannya? Siapakah dia? Selesai berbicara,
dia langsung menghilang. Gwen membawa Mile dan kedua orang lainnya ke dalam istana. Dia melihat sekitar itu sambil tersenyum, lalu berkata, "Sebenarnya, benda-benda di sini tidak terlalu bagus. Aku akan membawa kalian untuk melihat yang lebih bagus." Selesai berbicara, dia berjalan ke depan sebuah dinding, kemudian mengetuknya dengan pelan. Dinding itu langsung menghilang dan masih ada sebuah aula kecil di dalamnya. Ketiga orang itu memasuki aula kecil tersebut dan di dalam aula kecil itu hanya terdapat 6 tiang kristal. Gwen berjalan ke depan tiang kristal yang berada di tengah, kemudian merentangkan telapak tangannya, sebuah gulungan hitam melayang ke tangannya dari tiang kristal itu. Gwen berjalan ke depan Mile dengan membawa gulungan itu, kemudian berkata, "Ini adalah gulungan teknik pedang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh seorang kultivator pedang dengan level dewa kuno." Mile melihat gulungan itu dan berkata, "Teknik pedang tidak lengkap." Gwen mengangguk dan berkata, "Benar. Itu tidak lengkap, tapi itu adalah peninggalan master alam dewa kuno. Sangat berharga." Mile berkata, "Apakah level yang berada di atas orang suci adalah dewa kuno?" Gwen tersenyum dan berkata, "Benar." Mile melihat gulungan itu, lalu tersenyum dan bertanya, "Apa yang Nona Gwen inginkan?" Gwen menatap Mile dan berkata, "Jurus tarik pedang yang Tuan Muda Ye tampilkan sebelumnya." "Jurus tarik pedang?" Mile tertawa, lalu berkata, "Nona Gwen sangat berwawasan." Gwen tersenyum dan berkata, "Apakah Tuan Muda Ye bersedia?" Mile melihat gulungan itu, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum dan berkata, "Nona Gwen juga sudah melihat kekuatan teknik pedangku, tapi aku sama sekali tidak tahu tentang kekuatan teknik pedangmu ini. Teknik pedang ini juga tidak lengkap, yang artinya, apakah bisa dikultivasikan atau tidak juga menjadi sebuah masalah. Bagaimana menurutmu?" Gwen melihat Mile dan berkata, "Itu adalah peninggalan dewa kuno." Mile mengedipkan mata dan bertanya, "Apakah kamu tahu siapakah yang meninggalkan teknik pedangku itu?" Gwen tersenyum dan bertanya, "Apakah itu seorang dewa kuno?" Mile tertawa terbahak-bahak. "Dewa kuno?" Menurutnya, dewa kuno yang disebut itu tidak sehebat ayahnya. Mile tersenyum dan berkata, "Nona Gwen, aku tidak ingin menukar teknik pedang ini. Karena bagiku, itu tidak layak kutukar meskipun sempurna, apalagi itu tidak sempurna." Gwen melihat Mile dan berkata, "Tampaknya, aku meremehkan asal-usul Tuan Muda Ye." Sambil berbicara, dia menyimpan gulungan itu dan berkata, "Tuan Muda Ye, ayo pergi ke aula utama. Seharusnya semua orang sudah tiba. Kita semua boleh mengobrol sambil minum teh." Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona Gwen, kamu mengatakan bahwa teknik pedang itu tidak lengkap, bukan?" Gwen mengangguk dan berkata, "Benar." Mile tersenyum dan berkata, "Aku mungkin bisa menyempurnakannya." Gwen menatap Mile dan bertanya, "Apa maksud Tuan Muda Ye?" Mile tersenyum dan berkata, "Berikan padaku agar aku menelitinya, mungkin aku bisa menyempurnakannya. Jika benar-benar disempurnakan, nilainya akan lebih dari 10 kali lipat. Jika tidak bisa disempurnakan, Nona Gwen juga tidak rugi. Bagaimana menurutmu?" Gwen menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, "Tuan Muda Ye sedang mencoba membohongiku." Mile tersenyum dan berkata, "Nona Gwen, tidak ada kultivator pedang di dunia ini yang lebih hebat dariku. Jika aku pun tidak bisa menyempurnakannya, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menyempurnakannya." Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, jika kamu adalah kultivator pedang terhebat, maka majikan dengan kakak Destiny." Mile tiba-tiba berkata di dalam hati, "Diam." Menara kecil. Di depan Mile, Gwen tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye,
kamu mengatakan bahwa tidak ada kultivator pedang yang lebih hebat darimu. Ini, apakah ucapanmu itu benar? Miley berkata dengan serius, apakah kamu pernah melihat kultivator pedang yang lebih hebat dariku? Gwen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, aku mungkin pernah melihatnya. Miley. Gwen tersenyum dan berkata, dia benar-benar sangat hebat. Miley tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Nona Xiao tidak cukup mengenalku. Jika aku mengeluarkan kekuatan total, apakah ada kultivator pedang di dunia ini yang bisa menahan serangan pedangku? Gwen menatap Miley dan berkata, aku pernah melihat seorang kultivator pedang yang sangat kuat. Miley tersenyum dan berkata, siapa namanya? Biarkan dia keluar dan bersaing denganku. Jika aku mengeluarkan serangan pedang untuk kedua kalinya, anggap aku kalah. Gwen menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu dia mengenakan jubah hijau, dia membawa seorang gadis kecil dan si kecil putih. Ekspresi Miley tercengang. Gwen menatap Miley dan berkata, dari ekspresi Tuan Muda Ye, sepertinya Tuan mengenalnya. Tuan Muda Ye, apakah dia bisa menahan serangan pedangmu? Ekspresi Miley tampak tidak natural, dia berkata, ini bersambung.